Aku ikut ya, yuk. Jangan Mbak Tata, saya bisa sendiri kok. Udah Mas Ferry itu pasti capek kan? Mbak Tata. Aku berangkat jualan dulu. Mel. Cangcimen. Mau Mbak Tata jangan gangguin saya dan Meli lagi. Saya permisi. Kalau kamu nggak mau, aku bakal bocorin identitas kamu semua sama si Meli. Untuk laporan yang itu, Pak, sudah berada di tangan saya, Pak. Ini berkasnya, Pak. Ada semua di sini, Pak. Kamu langsung handle sendiri ya. Saya nggak bisa handle itu semua. Saya percayakan semuanya terhadap kamu. Jadi, untuk langkah selanjutnya, kamu yang akan memegang hak kendali untuk semuanya. Baik, Pak. Apakah kamu sanggup? Sanggup, Pak. Tapi semisal ada apa-apa, saya langsung hubungi Pak Ferry. Kamu sudah beberapa tahun di sini. Masa iya kamu masih membutuhkan saya? Apa kamu tidak bisa kamu handle sendiri? Sanggup, Pak. Bagus kalau kayak gitu. Oh iya, ngomong-ngomong sepatunya udah selesai nih. Oh, iya. Berapa? 50 saja. 50? Iya. Waduh. Mahal. 20. Mas Ferry lagi ngomong dengan siapa ya? Tapi kenapa orang itu begitu hormat kepada Mas Ferry? Padahal Mas Ferry itu cuma tukang semir sepatu. Tapi aku lihat orang itu berpenampilan selayaknya bos. Apa jangan-jangan Mas Ferry itu bukan orang biasa? Sekarang aku harus cari tahu siapa Mas Ferry itu sebenarnya. Siapa tahu nanti dia itu bisa merubah nasib aku. Aku harus dengerin percakapan mereka berdua. 20.000 semuanya, nggak boleh ditawar lagi. Tapi saya punyanya 10.000. Ya sudah, nih satunya ada di sini. Waduh, gak bisa gitu dong. Ini gimana cara makainya kalau cuma tinggal satu nih? Ya makanya aku udah kasih murah 20.000. Biasanya ya kalau sama yang lain aku kasih 50.000 per sepatu ini. Itu 25.000 satu pasang 50.000. Nanti aku bisa balik lagi ke sini nih buat lunasin semua ini. Sekarang aku nggak punya uang. Uang aku cuma tinggal 10.000. Ya udah, nih aku kasih. Oh iya. Tentang masalah hal itu kamu selidiki lebih lanjut ya. Baik. Ya udah. Kamu bisa pergi. Karena dia udah datang. Buru. Permisi. Ya. Pagi, Mas Ferry. Selamat pagi juga, Dek Meli yang cantik. Baru selesai dapat pelanggan ya? Iya dong, alhamdulillah. Pagi-pagi sudah dapat pelanggan. Alhamdulillah. Enak banget ya jadi Mas Ferry. Pagi-pagi udah dapat rezeki aja. Biasa, tapi ya musiman. Rezeki Mas itu musiman karena sekarang itu adalah musim hujan. Jadi banyak sepatu pegawai-pegawai kantor atau karyawan kantor yang pada lusuh. Jadi semir sepatu solusinya. Udah dapat berapa barusan? Aku baru dapat 3 orang. Wah, kalau 3 orang udah 150.000 dong. Enggak juga. Kenapa? Pada pelit-pelit karena tanggal tua. Nawar semua. Barusan ada yang nawar 20.000 masih ditawar lagi. Astaga, terus Mas kasih? Enggak lah. Mana Mas kasih? Biaya semirnya udah berapa? Jasa semirnya udah berapa? Ya itu, Mas. Ya, ada lagi seorang pegawai kantoran
malah kredit. Masa iya semir sepatu aja dikreditin? Emang iya, Mas? Iya. Mas Ferry beneran seorang pegawai kantoran itu kredit sepatu? Bukan kredit sepatu. Iya, Mas. Maksud Meli itu kredit semir sepatu. Nah, itu. Astaga, ada-ada aja ya orang-orang di sini. Mas juga kaget juga, masa iya pegawai kantoran? Ini sudah pegawai kantoran, semir sepatu aja dikreditin. Bentar, Mas. Terus Mas Ferry kasih? Iya. Kalau misalnya orangnya kabur gimana, Mas? Nggak bakalan, karena Mas tahu dia itu kerja di kantor mana. Banyak juga ya ternyata informasi yang Mas Ferry tahu. Karena dia itu adalah pelanggan Mas. Jadi ya Mas izinin deh, walaupun ngeredit tanggal tua maklum. Aduh. Ya udah, kita lanjut jualan yuk. Yuk, di sana tuh banyak anak SD yang baru pulang. Oh iya? Iya. Tapi anaknya... Mbak Tata, mau semir sepatu Mbak Tata? Enggak, aku mau sama Mas Ferry. Maksudnya? Mau nemenin Mas Ferry kerja. Maksudnya apa sih Mbak Tata? Mbak Tata sehat? Atau jangan-jangan Mbak Tata salah minum obat ya? Mas, aku itu niat bantuin Mas Ferry buat apa nih? Semir sepatu. Biar Mas Ferry itu kerjanya semangat. Aku tahu penyemangat Mas Ferry itu adalah wanita seperti aku yang cantik. Mas Ferry, aku mau lanjut jualan dulu ya. Tunggu sebentar, ini nggak seperti apa yang kamu pikirkan. Mbak Tata, tolong jangan ganggu saya lagi ya Mbak Tata. Maaf, saya mau jualan aja ya. Emangnya kenapa sih Mas? Mas Ferry takut sama cewek ini? Maksud Mbak Tata apa sih? Kok Mbak Tata aneh? Ada apa sih? Ya udah, saya mau pergi jualan. Aku ikut ya, yuk. Jangan Mbak Tata, saya bisa sendiri kok. Udah Mas Ferry itu pasti capek kan? Mbak Tata. Aku berangkat jualan dulu. Mel. Cangcimen. Gak jelas banget cewek itu. Mbak Tata, kenapa sih? Mbak Tata sengaja ya melakukan hal seperti ini? Atau jangan-jangan Mbak Tata ini sengaja ya mau hancurin hubungan saya sama Meli? Mas Ferry, niat aku itu baik sama Mas Ferry. Jadi tolong dong, perhatikan aku juga. Aku itu tulus sama Mas Ferry. Ketimbang si Meli itu, mending aku Mas. Dia itu kan cuma pedagang itu. Apa itu? Camilan biasa. Nggak lihat nih penampilan aku seperti apa? Cantik, bohai. Gimana sih Mas Ferry? Mas Ferry nggak bisa ya bedain yang cantik mana enggak? Terus kenapa emangnya kalau Mbak Tata itu cantik? Ya seharusnya Mas Ferry itu harus pandai-pandai memilih siapa yang pantas menjadi pendamping Mas Ferry. Saya tahu yang harus saya lakukan. Mbak Tata, apa Mbak Tata sudah nggak waras atau nggak normal ya? Saya ini hanya seorang tukang semir sepatu. Iya. Kenapa Mbak Tata mau suka sama saya? Ada apa Mbak Tata? Nggak ada apa-apa kok. Ya udah. Emangnya salah kalau aku itu suka sama tukang semir sepatu. Itu nggak wajar dan nggak logis. Aku mau Mbak Tata jangan gangguin saya dan Meli lagi. Saya permisi. Kalau kamu nggak mau, aku bakal bocorin identitas kamu semua sama si Meli. Gimana? Apa yang mau kamu bocorkan kepada Meli? Ya kalau kamu sebenarnya bukan tukang semir sepatu, iya kan? Udah, ngaku aja Mas. Aku tuh tahu semua. Mbak Tata itu ngomong apa sih? Saya ini hanya seorang tukang semir sepatu biasa Mbak Tata. Kamu gak mau ngaku ya? Ngaku aja nih Mas. Aku tuh tahu semua tentang Mas Ferry. Mbak Tata mau apa? Mau sama Mas Ferry? Kita bicarakan nanti. Tapi satu kata, jangan pernah bocorkan ini kepada Meli. Ya, yang terpenting Mas Ferry itu mau sama aku. Ya udah. Gampang kan?
Kita bicarakan nanti masalah itu. Jangan ganggu aku untuk sementara waktu. Oke kalau gitu. Kita ketemu nanti. Aku harus cepat-cepat mencari lokasi itu. Karena lokasi proyek yang aku inginkan itu akan membuat aku menjadi Superman. Karena lokasi proyek itu akan membuat aku menjadi kaya raya. Jadi aku harus mau mencari kemana lagi ya? Sudah 2 kota yang aku keliling, belum dapat juga yang seluas 5 hektar 200 meter persegi. Mungkin yang anak buah satu ini mudah-mudahan bisa membuahkan hasil dan cepat cair masalah keuangan dari atasan. Ya udah, lebih cepat lebih baik. Ada hubungan apa ya Mas Ferry sama si Tata itu? Bikin kesel aja deh. Apa jangan-jangan Mas Ferry itu lagi main-main di belakang aku? Mungkin selama ini aku sudah dibohongin sama Mas Ferry. Aku aja sih yang terlalu percaya terhadap omongan-omongan manis dari Mas Ferry. Aduh, kenapa sih aku bisa bodoh banget? Kenapa aku harus jatuh cinta sama orang yang gak bisa jaga hatinya buat aku? Tapi masa iya sih Mas Ferry seperti itu? Aku benar-benar gak nyangka sih. Heh, pedagang asongan. Sini. Mau beli apa, Pak? Heh, jangan sebut namaku Bapak. Aku masih belum menikah. Bilang aja Mas. Jual apaan itu? Iya, silahkan dipilih aja, Mas. Berapaan itu? Yang di sebelah sini 1000-an aja, Mas. Terus kalau yang ini 2000. Yang mana? Yang ini 2000. Yang ini 1000-an aja. 1000-an. Ini 1000-an. Satu bungkus 1000. Iya, Mas. Oh ya Mbak, kamu itu udah lama bekerja menjual cangcimen kacang cermen. Kacang, camilan, permen. Oh, Udah dapat 5 bulanan, Mas. oh dapat 5 bulanan. Jadi saya baru di sini, saya nggak tahu arah jalan di sini dan saya tidak tahu lahan-lahan yang mana yang lahan kosong. Oh, Masnya lagi cari lahan kosong? Nah, bener Mbak. Jadi saya membutuhkan lahan kosong seluas 5 hektar 200 meter persegi. Waduh, kok luas banget, Mas? Mas mau bikin rumah? Bukan Mbak. Masa iya, nggak mungkin lah rumah pribadi membutuhkan lahan seluas 5 hektar lebih. Ya siapa tahu Mas itu mau bikin rumah gitu di sini atau mau bikin kos-kosan gitu. Dasar wanita kampung yang nggak tahu apa-apa. Saya itu pembisnis, bukan untuk membahagiakan diri sendiri, tapi memikirkan jangka panjang diri saya. Jadi, saya membutuhkan lahan itu untuk proyek pembangunan pabrik. Oh, paham Mas. Keren juga ya ternyata Mas itu masih muda udah jadi pembisnis. Udah. Gak usah memuji terhadap aku. Aku tidak pengen dipuji oleh kamu. Karena aku mempunyai prinsip. Banyak di story-story di SMS aku itu, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Itu udah pasaran. Iya. Ya, pasaran. Oh, di daerah barat sana tadi anak buah saya nelpon saya. Katanya ada lahan yang tidak terpakai, terbengkalai. Iya Mas, bener di sana itu punya kepala desa di sini. Milik negara.
Bukan Mas, milik pribadi. Luas Mbak. Iya luas banget Mas, sekitar ya 5 hektaran gitu. Kok tahu? Pernah ngukur? Enggak Mas, cuma dikira-kira aja. Oh iya Mas, mau nambah lagi? Ya udah Mbak. Saya mau pesen lagi. Ya. Enak soalnya tadi Yang ini pagi. juga, Mas. Iya. Berapa? Mel, aku mau jelasin sesuatu Mel. Mas, aku lagi ada pelanggan. Tunggu sebentar ya. Ya, tunggu sebentar Mel, ini lebih penting. Aku dengan Tata nggak ada hubungan apa-apa. Kamu jangan marah-marah kayak gitu dong. Udahlah Mas, kita bisa bicarain ini nanti. Iya, Aku masih ada pelanggan. Tapi Permisi Mel, Mas. Mau nambah berapa Mas? Nambah 3 aja Mbak. 3 aja ya. Nggak nambah 1 lagi Mas, sekalian 5.000. Siapa? Teman saya Mas. Mel, sudah. Tolong jangan ganggu saya ya. Mas, sebentar ya. Saya ada urusan yang lebih penting yang harus saya bicarakan. Saya tidak memperdulikan urusan kamu. Mel, Kamu dengar nggak? Punya telinga tolong dipakai. Hormatin yang ada di depan kamu. aku baru inget sama kamu. Siapa diri kamu? Kamu Orang kenal- yang paling sombong sok kaya. Bukannya sombong, tapi penampilan aku ya seperti ini, sikapku seperti ini. Aku bersikap seperti ini karena mempunyai uang. Nggak seperti kamu. Kamu bawa apaan? Wah, bawa kotak yang berisikan alat-alat semir sepatu. Aku ada urusan ya, Vero. Jangan ganggu aku. Mel, Fair. Jadi tolong, kalau kamu mempunyai urusan sama dia nanti aja. Sekarang giliran aku untuk membahagiakan diri aku terhadap wanita kampung ini. Vero, kamu jangan menguras kesabaran aku. Kesabaran aku ini ada batasnya. Oh, Udah, jangan gangguin aku. Aku ada urusan penting yang harus aku bicarakan. diam. Diam. Kamu hanya penjual semir sepatu. Maksudnya, kamu hanya mengelap sepatu-sepatu orang. Jadi kamu jangan pernah meninggikan nada bicara kamu terhadap saya. Ingat, status kamu apa? Aku nggak peduli. Walaupun status aku hanya menyemir sepatu orang lain, aku nggak peduli. Udah ya, aku ada urusan yang harus aku bicarakan. Udah, Kamu ini Diam, Mas, diam. mas, udah. Gak usah marah-marah. Bilangkan terhadap cowok kamu. Aku itu pesen makanan kamu. Jadi tolong kalau kamu mempunyai hubungan, gak usah jualan. Iya Mas, maaf ya, maafin teman saya sekali lagi Mas. Usir aja dia. teman. Jadi selama ini kamu hanya menganggap aku teman. Kenapa tidak Mas? Mas Ferry bisa saja mempunyai hubungan di belakang aku dengan Tata. Kenapa nggak aku harus menganggap Mas Ferry sebagai cowok aku? Aku nggak ada hubungan sama sekali sama Tata, Mel. Aku nggak tahu kenapa Tata itu sampai seperti itu terhadap aku. Aku nggak ngerti. Kamu tolong percaya sama aku. Aku nggak bakalan seperti itu. Tapi sifat Tata tadi ke kamu itu sangat dekat, Mas. Gak mungkin kalau Tata tiba-tiba seperti itu terhadap kamu kalau sebelumnya kamu tuh nggak pernah punya hubungan sama Tata. Benar. Diam. Makan dulu. Biar dia makan dulu, biar dia sadar. Mungkin dia perutnya keroncongan, lagi kosong. Udah gak bermodal. Kamu udah menduakan seorang wanita yang secantik ini, tapi sayangnya dia kampung. Kamu diem ya? Seharusnya kamu yang diem. Dia itu memikirkan makanan terus. Mel, kamu tolong percaya. Per! Kamu itu sadar diri, pekerjaan kamu ini cuma jual apa? Cuma semir sepatu. Kamu jadi orang selalu menjadi pengganggu ya selama ini. Aku gak mengganggu, niat aku hanya membeli makanan. Tapi kamu yang datang, gak diundang, tiba-tiba kamu menerobos seorang wanita seperti ini. Kamu sadar nggak? Dia itu adalah kekasih aku. Jadi kamu nggak usah ikut campur. Lagian kamu di sini cuma pembeli. Jangan ikut urusan kita. Mel, Mas Ferry. tolong kamu percaya sama Mas, Mel. Mas nggak ada hubungan apa-apa sama si Tata. Dan juga, masa karena hal seperti itu kamu langsung percaya sama si Tata? Kamu itu tidak pernah memikirkan perasaan seorang wanita. Kamu jangan ikut campur. Aku bukannya ikut campur. Kamu bilang dia kekasih kamu. Tapi sayangnya kekasih kamu udah hilang. Dan Mbak, jadi gini,
hidup kamu udah melarat seperti ini, aku bisa mengangkat derajat kamu sekarang juga. Ketimbang kamu sama dia, kamu itu tidak mempunyai masa depan. Jadi, kamu situ sebenarnya siapa sih? oh, kalau ngomong masalah situ-situ, sebenarnya saya seorang manajer. Situ siapa? Semir sepatu. Ngomong siapa yang bilang situ? Kamu itu sebenarnya siapa sih? Jabatan kamu itu apa di sini? Siapa yang bilang situ-situ? Perkenalkan, nama saya Firhadi Gunawan, selaku manajer pemilik PT Cahaya Abadi Terindah. Seorang manajer ngaku pemilik. Maksud- Dasar pembohong kamu. Seorang manajer itu memiliki hak kewenangan, bisa mengatur semua karyawan bawahan, bisa mengatur semua proyek yang saya inginkan. Itu di kantor kamu. Tapi di sini enggak. Udah. Kamu mempunyai kantor mana? Hah? Udah. Nih pekerjaan kamu, baca sendiri kalau kamu nggak sadar. Mas, Kamu mas, kalau- mas. Udah Mbak, diam. Kamu kalau tidak ganggu hubungan aku dengan Meli, kamu tidak akan menyesal. Mbak, mau kemana kamu? Ini Mas mau lamar kerja? Oh, mau melamar kerja di perusahaan? Iya. Jadi gini, aku seorang manajer dan aku bisa mengangkat diri kamu jadi sekretaris utama aku. Tapi ada satu syarat. Apa Mas sekretaris? Iya, Di mana? kamu nggak usah tanyakan di mana. Cabang perusahaan saya itu di mana-mana. Jadi, Saya mau Mas. Saya mau. Syaratnya apa? syaratnya kamu tinggal marahin seorang semir sepatu ini dan seorang cangcimen ini, kasih dia pelajaran saja. Cuman itu doang Mas. Iya, bikin dia sengsara mungkin. Kalau kamu nggak sanggup, nggak usah kerja sama saya. Iya Mas, saya sanggup Mas. Silahkan, aku cuma jadi penonton. Jadi kamu mempunyai urusan sama siapa Mas namanya? Pak Vero. Jadi kamu orangnya yang memiliki urusan dengan Pak Vero, hah? Kamu tuh sadar diri ya. Kamu itu siapa? Kamu di sini hanya tukang. Coba sini aku lihat. Tukang semir sepatu. Jadi kamu. Nama kamu siapa? Arum Pak. Nih, nanti selesai kamu bikin dia sengsara, Iya Pak. datang ke alamat ini. Oh iya Pak, saya tahu alamat ini Pak. Gir, ngapain kamu menghadang motor saya? Mas, belum bayar. Oh iya. Sini. Berapa semua? 15.000 aja. Sama orangnya? Kamu itu kalau ngomong dijaga ya. Diam. Orang kaya mah bebas. Nih, ambil kembaliannya 5.000, ambil aja. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Dia aja gak marah. Ngapain kamu yang marah? Kamu. Kamu dengar gak sih telinganya? Aku itu masih punya urusan dengan kamu. Urusan Karena- apa? Ya karena aku ditugaskan oleh Pak Vero Untuk apa? Mau-mau aja kamu disuruh-suruh oleh orang kayak gitu? Ya emangnya kenapa? Kamu di sini perempuan sendirian. Ya aku nggak takut sama kamu dan aku juga nggak takut sama kamu ya. Aku nggak pernah takut sama kalian berdua. Mau melakukan apa suruhan orang itu? Jangan salahkan saya kalau muka kamu aku semir pakai semir sepatu. Mas jangan bilang-bilang ya sama Pak Vero kalau aku tuh sudah marah-marah sama Mas. Saya nggak peduli masalah itu. Kalau kamu nggak pergi sekarang, aku semir nih muka kamu. Iya, Mel, Aku mau lanjut jualan dulu, Mas. bentar. Kamu itu harus percaya sama Mas. Mas nggak seperti apa yang kamu pikirkan itu. Mas, dari kejadian tadi itu udah cukup jelas buat aku. Udahlah, kalau Mas memang punya hubungan dengan Tata, lanjutkan saja. Aku mau lanjut jualan dulu. Mel, Cang Cimen, buat apa kita menjalanin hubungan ini selama ini kalau tidak dilandaskan oleh dengan kepercayaan? Mel, udahlah, aku pasrah.
kalau dia itu nggak percaya lagi sama aku. Buat apa aku harus mengejar dia kalau dia sudah tidak mau lagi bertemu dengan aku? Ini semua gara-gara Vero. Aku harus kasih pelajaran sama si Vero. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diupun-upun cinta mengusik resah, tak bisa ku paksa walau. Kenapa Bapak Adi gak bilang terhadap saya, Pak? Kalau Bapak Adi bilang terhadap saya akan menyuruh anak buah saya untuk menjemput Pak Adi. Tidak usah repot-repot. Karena tujuan saya ke sini ada kepentingan tentang kamu. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya, saya tahu, Pak. Pasti kedatangan Pak Adi datang ke cabang pasti ada kepentingan terhadap saya. Seorang Bapak Adi biasanya itu dijemput oleh bawahannya sendiri, Pak. Termasuk saya sedia menjemput Pak Adi dari kantor pusat, Pak. Bener kan, Bu? Pak Vero. Hah? Beliau siapa, Pak? Dia itu adalah atasan Pak Vero. Ya, Pak. Vero, Iya, Pak. saya ingin bertanya terhadap kamu. Baik, Pak. Kamu pernah menyinggung seseorang tadi ataupun kemarin? Saya rasa saya itu tidak pernah menyinggung siapapun, Pak. Apalagi karyawan maupun bawahan saya, Pak. Padahal saya mendidik karyawan dan ditata secara rapi untuk kedisiplinan dan tata ketertiban, Pak. Kamu yakin tidak menyinggung seseorang satupun? Pak, saya itu selaku bawahan Bapak. Saya ngapain, Pak, berbohong terhadap Bapak? Karena perusahaan ini dididik untuk pertama kejujuran, Pak. Benar. Bukan orang pintar, Pak. Nomor satu kejujuran. Ya. Kalau tahu. saya berbohong terhadap Bapak sama aja saya menjatuhkan diri, Pak. Vero, Iya, Pak. orang yang kamu singgung memiliki peran penting terhadap perusahaan cabang ataupun perusahaan pusat. Dan kamu tahu, orang yang kamu singgung bisa menurunkan jabatan kamu ataupun kamu dipecat dari perusahaan ini. Mohon bersabar dulu, Pak. Saya rasa saya tidak pernah menyinggung orang siapapun, Pak. Benar kan, Bu Arum? Iya, benar sekali, Pak. Nah, benar, Pak. Jadi, Bapak mungkin salah sasaran. Mungkin cabang lain, Pak, yang beratasnamakan sama dengan nama saya, Pak. Kamu yakin tidak pernah menyinggung perasaan orang lain? Saya sangat yakin, Pak. Loh, siapa, Pak? Waduh. Bu, kamu kenal, Bu? Ini yang barusan itu, Pak. Barusan yang mana, Bu? Barusan kita ngomong sama Pak Adi, Bu. Yang saya disuruh marah-marah sama Bapak. Yang tadi, Bu, bukan barusan. Iya, Mas. Kamu ingat kejadian tadi? Jangan ketawa. Iya, Pak. Aduh. Iya Pak. Saya ini hanya tukang semir sepatu. Oh. Gak pantas dipanggil Bapak. Kata siapa, Pak? Kata kamu. Kata Bu Arum, Pak. Bukan saya, Pak. Tapi lisan saya, Pak. Tapi hati saya itu tidak pernah menyinggung Bapak. Sudah cukup. Kalian berdua itu sama saja. Kok bisa saya, Pak? Ya, karena kamu ikut dia. Ya kan? Dia adalah orang yang selalu sombong, mengumbar karena kesombongan kamu karena kamu kaya. Hah? Fair. Kita udah kenal mulai dulu. Fair. Aku ini atasan kamu. Pak Ferry, kita kenal udah mulai dulu. Masa iya kita berlarut-larut dalam kedendaman seperti ini, Fair? Aku bukannya berlarut-larut, tapi kamu yang memulainya tadi. Padahal aku tidak mempunyai masalah dengan dirimu, tapi karena kecongkakan diri kamu, sok kaya sok banyak uang, hingga kamu merendahkan orang-orang di sekitar kamu, termasuk diri aku. Dan kamu orang kedua penyebab hilangnya pasangan aku. Saya enggak kan, Pak? Bu Arum,
kamu itu gak usah memotong pembicaraan Pak Ferry yang terhormat. Jadi seperti ini Pak, saya mohon maaf atas perilaku saya maupun saya sudah menyinggung Bapak. Saya mohon kerjasamanya Pak. Kalau Bapak bekerja sama dengan saya dalam bertahun-tahun, wah, perusahaan Bapak semakin berkembang. Contoh Pak Adi, cabang perusahaan ini dipimpin saya gimana Pak? Sama saja, tidak ada perkembangan satupun. Kamu bilang mau kerjasama dengan aku. Kamu tidak sadar posisi kamu di sini itu apa? Dan untungnya aku kerjasama dengan diri kamu itu apa? Maksudnya saya Pak, saya tetap bekerja sama Bapak. Sudah Ya. cukup. Aku tidak mau bekerja sama dengan orang seperti kamu. Bukan kerja sama Pak, saya mau kerja sama Bapak. Aku tidak mau mempekerjakan orang seperti kamu. Kamu sudah menguras kesabaran aku tadi. Padahal aku sudah bilang sama kamu, jangan sampai kamu menguras kesabaran aku. Pak, kalau saya dipecat sama Bapak, terus perusahaan cabang ini Pak, Sudah cukup. Banyak orang yang mau bekerja di sini. Dan banyak juga orang yang mau menempati posisi kamu. Saya Pak. Kamu juga dipecat. Udah, kalian pergi dari sini. Saya tidak mau melihat wajah kalian lagi. Padahal saya masih baru ngelamar pekerjaan Pak. Saya tidak peduli. Pergi. Pergi sekarang juga. Atau aku akan suruh Sapam untuk mengusir kalian. baik Pak. Bila semua yang terindah yang ada Meli, di dalam sejak kapan dunia kamu ada di sini? ini Sejak barusan Mas Ferry. dan menjadi satu di dalam Mas Ferry kok sebuah sampai gak sadar tempat gitu sih kalau aku datang? Ini gara-gara orang tadi. Aku sampai habis kesabaran aku gara-gara si Vero itu. Udah, Mas Ferry tuh nggak usah mikirin tadi masalah Vero itu sama siapa tadi namanya yang perempuan itu. Nggak tahu juga namanya siapa. Aku datang ke sini tuh mau minta maaf terhadap Mas Ferry. Tadi aku udah salah paham ke Mas Ferry. Kenapa? Aku kira kamu tidak mau memaafkan diri aku. Padahal aku tidak berbuat apa-apa. Ya Mas Ferry juga sih tadi ngapain juga mau dipegang-pegang sama si Tata. Mau. Aku kan tadi udah menolak. Kamunya aja cepat berspekulasi yang enggak-enggak. Ya kan aku cemburu ngelihat Mas Ferry sama Tata seperti itu. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena